Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Penyebaran pandemi COVID-19 berdampak pada terancamnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global yang memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa atau extraordinary. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 hadir sebagai landasan pemerintah dan lembaga terkait untuk menentukan keputusan kebijakan yang tepat. Undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 16 Mei 2020 dan mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020. Undang-undang ini lahir sebagai pengganti dari peraturan pemerintah, pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Lahirnya undang-undang ini juga mengubah beberapa undang-undang yang telah ada sebelumnya. Undang-undang tersebut diantaranya: pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kelima, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keenam, Undang-Undang Nomor
23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Isi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Terdapat 5 bab dengan 29 jumlah pasal. Bab 1 tentang ruang lingkup, bab 2 tentang kebijakan keuangan negara, bab 3 tentang kebijakan stabilitas sistem keuangan, bab 4 tentang ketentuan sanksi, dan bab 5 tentang ketentuan penutup. Terdapat beberapa pasal sorotan, yaitu pasal 2 ayat 1 huruf A yang berbunyi, menetapkan batasan defisit anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Melampaui 3% dari produk domestik bruto selama masa penanganan virus COVID-19 dan atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022. 2. Sejak tahun anggaran 2023, besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% dari produk domestik bruto. Kemudian pasal 11 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. 1. Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional. 2. Program sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor real dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya, pasal 27 ayat 1 berbunyi, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis, dan bukan merupakan siklus atau proses terciptanya undang-undang. Pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang. DPR hanya dapat menerima atau menolak Perpu. Alur prosesnya, pembahasan Perpu menjadi undang-undang ini dimulai pada Kamis 2 April 2020 dengan diserahkannya rancangan undang-undang mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang akan diundangkan menjadi Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri Keuangan menyampaikan rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu 1 2020 melalui rapat kerja Badan Anggaran, dan pada 4 Mei 2020 telah diambil keputusan DPR RI tingkat 1 untuk rancangan undang-undang penetapan Perpu 1 2020 dan dibawa ke tingkat paripurna. Kemudian, pada 6 Mei 2020 telah dilanjutkan dengan rapat kerja Komisi 11 di mana Kementerian Keuangan telah menyampaikan berbagai update dan penjelasan seputar kebijakan Kemenke di tengah pandemi COVID-19. Pembahasan asumsi, makro, dan postur APBN 2020. Kemudian, pada Selasa 12 Mei 2020, DPR RI akhirnya menyetujui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 menjadi undang-undang. Terakhir, undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden pada 16 Mei 2020. Penerbitan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai dampak positif dan juga negatif. Dampak positif yang ditimbulkan oleh undang-undang ini diantaranya mendorong perdagangan internasional serta mendukung kinerja perpajakan. Tak hanya itu, dengan kebijakan ini, konsumsi masyarakat telah mengalami rebound meskipun terbilang masih lemah. Kemudian, degup ekonomi pada bidang konstruksi mulai bergerak. Produksi dalam negeri mulai tumbuh, bahkan indikator dari sektor cadangan devisa meningkat, didukung dengan penerbitan surat berharga negara falas. Dan yang terakhir,
kondisi likuiditas perbankan yang mencukupi. Namun, di sisi lain, undang-undang ini juga menimbulkan dampak yang negatif. Pertama, undang-undang ini berpotensi mengembalikan absolute power dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Presiden. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi, perubahan postur dan atau rincian APBN dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Presiden. Artinya, pasal ini telah memberikan ruang kepada Presiden untuk dapat mengeluarkan APBN hanya berdasarkan peraturan Presiden. Kedua, substansi dari pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota Sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada etikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini menjadikan sejumlah pengawasan konstitusional yang dilakukan DPR maupun kewenangan lembaga yudisial lainnya dalam menyidangkan perkara terkait penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pejabat publik dalam penanggulangan COVID-19 menjadi hilang. Dan yang terakhir, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 meniadakan keterlibatan DPR dalam pembuatan APBN. Perubahan APBN 2020 menurut undang-undang ini hanya diatur melalui peraturan Presiden, yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Contoh kebijakan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, yang merupakan rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. PEN menyediakan 5 layanan atau mendapatkan program dari PEN tersedia dengan 5 cara. Yang pertama, penyertaan modal negara atau PMN pada BUMN. Yang kedua, penempatan dana dilakukan kepada bank umum atau mitra untuk menyalurkan kredit pembiayaan kepada debitur, dalam hal ini UMKM, peminjaman dalam rangka program PEN. Yang ketiga, investasi pemerintah melalui penempatan sejumlah dana dalam bentuk saham, surat utang, dan atau investasi langsung kepada BUMN, pemberian pinjaman kepada lembaga, dan atau pinjaman PEN daerah. Yang keempat, tersedianya penjaminan, dan yang kelima, program PEN melalui belanja negara, pemberian subsidi, bunga, dan jaring pengaman sosial atau social safety net. Ketika negara mengalami defisit anggaran pada masa pandemi COVID-19, melalui Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN sepanjang tahun 2020 mencapai 956,3 triliun rupiah. Defisit tersebut mencapai 6,09% dari produk domestik bruto atau PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, defisit tersebut setara dengan 82,9% dari target yang ditetapkan dalam Perpres 72 tahun 2020 yang sebesar 1.039,2 triliun rupiah. Sedangkan di tahun sebelumnya secara persentase, defisit APBN 2019 mencapai 2,2% terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 353 triliun rupiah. Sedangkan kebijakan di bidang perpajakan, penyesuaian tarif PPh sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 diperuntukkan bagi 2 jenis, yaitu WP Badan, yakni WP Badan yang terdaftar di bursa dan WP Badan yang tidak terdaftar di bursa.